Shalom, selamat bertemu lagi. Pada kesempatan ini kita bersyukur kita ada kesempatan sekali lagi untuk sama-sama berkongsi berkat firman Tuhan. Semuanya ini dimungkinkan oleh kasih Kristus yang besar kepada kita. Baik, terus saja kita melihat pembacaan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Baik saudara, pembacaan ini agak panjang dan saya tidak akan baca semuanya di sini. Saudara boleh baca dalam Alkitab masing-masing. Berdasarkan seluruh ayat yang terdapat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 ini, saya mengajak kita mempelajari satu tema pembelajaran, yaitu tetap teguh di dalam kebenaran. Nah, saudara, pada keadaan dunia kita sekarang ini, kita berhadapan dengan masalah yang bertindih-tindih, yang boleh membingungkan kita, ya, yang boleh mengelirukkan, dan juga yang boleh menimbulkan stres bagi kita. Bila itu kita pikirkan pandemik sedang berlangsung dan kita tidak tahu sampai bila ini akan berakhir, dan kita berhadapan dengan pendapat orang tentang vaksin. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan itu selamat, ada pula yang mengatakan itu tidak selamat digunakan, dan sebagian orang pula mengkaitkannya dengan keagamaan, maksudnya mengatakan bahwa itu adalah agenda antikristus, dan ada pula yang mengatakan itu bukan antikristus. Saudara, kalau kita pikirkan semuanya ini, kita yang tidak ada pengetahuan tentang apa itu vaksin dan mengapa pandemik ini berlaku, kita akan bingung, ya, membuatkan kita kelelahan untuk berpikir, membuatkan kita habis akal, dan akhirnya kita stres karena semuanya ini. Jadi saudara, keadaan kita sekarang ini memang sebagai tanda pada akhir zaman, ya, dan itulah sebabnya Paulus memberi nasihat untuk kita pada hari ini. Di dalam ayat yang pertama Paulus mengatakan di sini tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan tentang hal kita dikumpulkan bersama-sama Dia kelak. Aku menggesa kamu, saudara-saudaraku, supaya hal-hal ini tidak berlaku. Ada satu istilah di sini, yaitu menggesa kamu. Ini menandakan keseriusan Rasul Paulus mendorong jemaat di Tesalonika supaya tetap kuat di dalam memegang ajaran-ajaran atau pada kebenaran. Tetap kuat, tetap teguh di dalam kebenaran. Nah, ya, juga nasihat yang sangat berguna dan yang sangat penting untuk kita pada hari ini. Sudah sampai masanya untuk kita benar-benar serius terhadap kehidupan rohani kita. Benar-benar serius terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Ini bukan masa lagi untuk mempertimbangkan. Ini bukan masa lagi untuk menunda-nunda. Ini bukan masa lagi untuk berkata, umur masih muda, atau masih lama lagi, dunia masih lama lagi. Saudara, kita tidak tahu bila kesudahan dunia ini akan tiba, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu bila anak manusia itu, atau bila Yesus itu datang kembali ke dalam dunia. Hanya Allah yang tahu. Itulah sebabnya kita harus mengambil nasihat Paulus ini supaya kita benar-benar serius
memperhatikan hidup kita di hadapan Tuhan, benar-benar menilai hidup kita, dan bila kita dapati ada hal-hal yang perlu diperbaiki, maka kita haruslah memperbaikinya selagi kesempatan masih ada. Akan datang waktunya kesempatan itu akan tertutup. Karena itu selagi kesempatan itu ada, mari kita usahakan yang terbaik untuk diri kita di hadapan Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang Paulus ingin kita perhatikan sementara kita berhadapan dengan keadaan yang begitu kacau sekarang ini ya. Yang pertama dalam ayat yang kedua, Paulus mengatakan, janganlah kamu gelisah. Kita diperintahkan untuk tidak gelisah. Ya, kegelisahan itu boleh mengakibatkan kita dikuasai stres, tekanan. Kegelisahan itu tidak pernah mendatangkan apa-apa kebaikan dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Malah itu akan mengakibatkan kita patah semangat, kehilangan motivasi untuk meneruskan kegiatan. Bahkan ada waktunya kita kehilangan arah kalau kita biarkan kegelisahan itu menguasai hidup kita. Kemudian yang kedua, Paulus menasihatkan supaya kita janganlah pikiran kamu cepat dikelirukan. Nah, saat ini kita berhadapan dengan macam-macam pendapat. Ya, pendapat tentang COVID yang mengatakan bahwa, sebagian mengatakan bahwa ini memang virus semula jadi. Sebagian pula mengatakan ini ciptaan manusia. Ini agenda itulah dan inilah. Ya, itu baru bercakap tentang virus. Bercakap tentang vaksin lagi, orang punya banyak pendapat. Ya, bercakap tentang akhir zaman, bercakap tentang antikristus. Ada yang mengatakan inilah agenda antikristus. Ada pula yang mengatakan tiada kaitan dengan antikristus. Ya, saudara, kita boleh saja keliru dengan banyak pendapat-pendapat ini. Tetapi di dalam ayat ini kita didorong untuk memelihara pikiran kita supaya kita jangan mudah dikelirukan. Ya, jangan mudah dikelirukan. Kemudian yang ketiga, dalam ayat yang ketiga bahagian ia mengatakan, janganlah biarkan orang menipu kamu. Ya, penipu ada di mana-mana. Bukan saja menipu tentang keadaan keuangan, menipu tentang banyak hal lah, termasuk penipuan tentang kedatangan Yesus Kristus. Ada orang mengatakan Yesus datang sekian, kemudian inilah masanya Yesus datang. Ada pula yang mengatakan Yesus sudah datang, Yesus ada di sana, Yesus ada di situ, dan sebagainya. Ya saudara, semuanya ini boleh mengelirukan, boleh menyesatkan kita. Tetapi Paulus menasihatkan kepada kita, firman Tuhan menasihatkan kepada kita, supaya kita jangan dikelirukan oleh ajaran-ajaran yang bermacam-macam ini. Nah, perkara kedua yang penting yang kita pelajari adalah, masih dalam ayat yang ketiga, mengatakan banyak orang yang memberontak terhadap Allah. Ini salah satu tanda bahwa Yesus tidak lama lagi datang, akan muncul pemberontak-pemberontak. Banyak yang memberontak terhadap Allah. Dan itu dipimpin oleh seorang manusia jahat. Ya, firman Tuhan di dalam terjemahan Alkitab Berita Baik ini mengistilahkannya sebagai manusia jahat. Ya. Manusia jahat yang ditetapkan masuk ke neraka menampilkan diri. Jadi saudara, akan timbul generasi atau orang-orang yang memberontak kepada Allah dengan pemberontakan yang jelas. Ya. Terjadi pemberontakan sana sini, dan itu menandakan bahwa Yesus Kristus sudah hampir datang. Namun saudara, kita masih aman-aman saja sekarang ini. Ya, walaupun tidak
keamanan yang kita rasakan sekarang tidak seperti beberapa masa yang lalu. Sangat berbeza ya. Pada waktu tahun 90-an dengan tahun 2020 ke atas ini, keamanan itu sudah sangat berbeza. Tetapi sekurang-kurangnya kita masih menikmati kehidupan yang selesa ya. Kita masih boleh melakukan tugasan-tugasan harian, dan yang paling penting adalah kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, kita masih boleh menikmati sukacita Allah ya. Tetapi mengapa itu terjadi? Karena masih ada suatu kuasa di dunia ini yang membuatkan sukacita itu masih dirasakan, membuatkan orang masih mengamalkan kebenaran-kebenarannya. Sebab di dalam ayat yang ke-6 mengatakan, namun kamu tahu bahwa ada sesuatu yang menghalang perkara itu daripada berlaku sekarang ini. Maksudnya, manusia jahat yang disebutkan di dalam ayat ini akan melancarkan rancangannya. Ya, akan melancarkan rancangannya, tetapi masih belum berlaku dengan jelas dan nyata-nyata karena masih ada sesuatu yang menghalang. Nah, di dalam ayat lain Yesus mengatakan bahwa apabila aku pergi kepada Bapa, aku akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dan itulah Roh Yesus Kristus sendiri. Roh kebenaran yang memimpin orang kepada kebenaran-kebenaran, yang membuat orang masih mengamalkan kebenaran, masih mempercayai kebenaran itu. Nah, tidak kiralah ya, dalam keadaan kita sekarang ini, tidak kiralah kebenaran itu adalah kebenaran yang diterima dari firman Tuhan, atau yang dianggap kebenaran oleh suatu budaya bangsa. Yang jelas kebenaran itu masih diamalkan, dan itulah yang membuatkan kita masih aman. Secara keseluruhan di dalam dunia ini, keadaan masih terkawal, masih aman. Ya, di dalam ayat yang ke-7 pula mengatakan, kekuasaan yang melakukan kejahatan sudah mulai bertindak secara rahasia, tetapi perkara yang akan berlaku itu tidak akan terjadi selagi yang menahannya tidak disingkirkan. Nah, yang menahan itu tidak disingkirkan, artinya Roh Kudus itu masih ada di dalam dunia yang memimpin manusia kepada kebenaran-kebenaran. Nah, apabila yang menahan itu disingkirkan, maka si manusia jahat itu akan dengan bebasnya melakukan rancangan-rancangannya. Dan pada waktu itulah terjadi kesusahan yang besar. Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat yang seterusnya, kemudian manusia jahat itu akan kelihatan, tetapi apabila Tuhan Yesus datang, dia akan membunuh manusia jahat itu dengan nafas dari mulutnya. Artinya, Yesus itu sejak dahulu kala sudah menang atas kejahatan. Sehingga manusia jahat yang disebutkan di sini ini, dengan hanya menggunakan nafas mulutnya, Yesus memusnahkannya, Yesus menghukumnya. Artinya dia adalah Allah yang menang di atas segala-galanya. Dan menurut saya, Yesus tidak pernah merebut kemenangan ini dari roh-roh jahat. Yesus tidak pernah berjuang untuk merebut kemenangan itu. Karena memang sejak dahulu kemenangan itu sudah digenggam oleh Yesus. Nah, di dalam ayat yang ke-9, manusia jahat itu akan datang dengan kuasa iblis, dan dia akan melakukan segala macam mujizat dan keajaiban yang menyesatkan orang. Nah, ternyata bukan Yesus saja yang dapat melakukan keajaiban. Ya, roh-roh jahat juga dapat melakukan keajaiban. Roh-roh jahat juga dapat melakukan mujizat. Jadi saudara, kita juga perlu hati-hati. Apabila ada mujizat-mujizat berlaku, kita harus juga hati-hati. Karena
roh-roh jahat pun boleh melakukannya. Nah, kalau kita tidak benar-benar memperhatikannya, kita mungkin akan tertipu. Saya juga pernah mendengar persoalan ini pada waktu saya masih sangat muda, masih boleh dikatakan masih remaja, belum ada pengalaman yang cukup tentang firman Tuhan, yang pemahaman yang memadai ya tentang firman Tuhan. Kemudian adalah hal-hal luar biasa terjadi ya di dalam kehidupan beberapa orang, tetapi dilatar belakangi oleh hal-hal yang tidak sepatutnya, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup mereka bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi melalui mereka terjadi mujizat-mujizat, terjadi keajaiban-keajaiban. Lalu pertanyaan timbul dalam beberapa orang pada waktu itu, mengatakan, bagaimana boleh terjadi? Ya, mereka ini kehidupan seperti ini, ya, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi masih boleh berlaku mujizat. Sebagian orang kecewa, sebagian orang masih mempunyai tanda tanya dan terus mempunyai tanda tanya, tapi sebagian orang boleh percaya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa kalau tidak benar-benar mengetahui kebenaran itu, kita boleh saja disesatkan. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-10, dia akan menggunakan segala tipu muslihat jahat untuk menyesatkan semua orang. Segala tipu muslihat dalam isu anu pembersdati nga aiso na pinangalualo no na paihara itanga tudut itanga takalakal penipuan digunakan semuanya. Maksud napa nga tujuan napa megaliri nga menyesatkan semua orang. Roh-roh jahat ini tidak lagi bertujuan untuk merebut kemenangan itu. Karena mereka memang sudah tahu bahwa mereka tidak mungkin akan menang. Sejak dahulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, roh-roh jahat tidak akan menang. Tidak pernah menang dan tidak akan menang. Jadi apa yang mereka lakukan? Apa tujuannya mereka melakukan kejahatan-kejahatan? Supaya menyesatkan kalau boleh semua orang. Kenapa? Mereka mau mengajak atau membawa sebanyak mungkin orang untuk dikalahkan bersama dengan mereka. Untuk mengalami kekalahan bersama mereka. Menguasai orang-orang yang dapat mereka kuasai. Nah, bayangkan, kalau kita berada di bawah kekuasaan orang yang kalah, nah, artinya kita itu adalah pengikut-pengikut orang-orang yang kalah. Kita adalah orang yang memang sudah dikalahkan, ya. Tetapi kalau kita menjadi pengikut seseorang yang sudah menang, sampai bila-bila kita adalah pemenang. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-15 berkata, oleh itu saudara-saudaraku, kamu harus tetap percaya dan berpegang pada ajaran-ajaran yang telah kami sampaikan, baik secara lisan maupun bertulis. Ayat ini berkata, kamu harus tetap percaya. Kamu harus tetap berpegang kepada ajaran-ajaran yang telah kami sampaikan secara lisan, inerangaudati, haratulun mereberes, baik dat migatuang yati, ataupun dat
melalui rekaman video demi galditi ke rekaman suara i pinapasusui dat kebenaran da beras da kinarahingan iri na kami dat lisan i narangau toko damar beras ataupun yang bertulis napunti itinulis mea galditi seperti inilah yang bertulis. So bagaimana saja kita menerima kebenaran itu, ajaran itu, baik secara lisan maupun secara bertulis yang kita baca seperti ini, kita harus berpegang teguh kepadanya. Kita harus tetap percaya kepadanya. Karena itulah kebenaran. Di dalam buku ini, buku yang sederhana ini, disinilah tersimpan, tertulis semua kebenaran-kebenaran Allah yang kita perlu tahu. Saya pernah mengkhotbahkan ini sewaktu sebelum pandemik, waktu itu kita masih bebas beribadah seramai mungkin. Nah, dalam satu tempat tidak ada masalah pada waktu itu. Nah, saya pernah mengatakan bahwa seluruh kebenaran yang kita perlu tahu sudah ada di sini. Yang tidak ada di sini artinya kita tidak perlu tahu. Tetapi buku ini tidak pernah dapat menjelaskan tentang Allah secara keseluruhannya. Kita hanya dapat mengetahui tentang Allah sejauh yang kita perlu tahu, dan itu ada di sini. Nah, itulah sebabnya kenapa kita tidak boleh begitu berani untuk mengambil kesimpulan tentang Allah itu begini, Allah itu begitu, dan sebagainya, karena yang ada di sini hanya yang kita perlu tahu. Sementara kepribadian Allah secara keseluruhannya tidak mungkin dapat direkodkan dalam buku seperti ini. Sebab kita akan perlukan buku yang sangat banyak untuk merekodkan tentang Allah. Dan kalaupun itu direkodkan, kita tidak akan mengerti semuanya. Ya, yang kita perlu mengerti semuanya ada di sini. Kebenaran-kebenaran yang Allah mau kita mengerti semuanya ada di sini. Dan apabila kita mengetahui kebenaran yang sejati yang ada di sini, maka kita tidak mungkin akan dikelirukan oleh banyak pendapat, banyak cerita-cerita, ya. Selama kita memahami kebenaran ini, kita tidak akan mudah dikelirukan. Itulah sebabnya Paulus menegaskan, sebab ayat ini berkata, kamu harus. Perkataan harus itu memberi penekanan bahwa itu mesti dibuat. Ya, tidak boleh tidak. Maksudnya harus tetap percaya. Ya. Karena kalau kita tidak mau percaya, sebagus apapun kebenaran itu, sesejati apapun kebenaran itu, kalau kita tidak percaya bahwa itulah kebenaran, kita tidak mungkin akan hidup di dalam kebenaran itu. Jadi saudara, untuk hidup di dalam kebenaran itu kita harus percaya. Kemudian kita harus pegang itu sebagai pegangan hidup kita. Nah, mungkin kita berpikir, untuk memahami Alkitab ini, memahami kebenaran Allah itu, mungkin kita berpikir, oh, saya ini tiada dasar teologi, ilmu penafsiran langsung tidak ada. Bagaimana saya boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini? Nah, saudara, memiliki dasar teologi, apalagi mempelajari ilmu penafsiran, itu sangat membantu. Ya. Tetapi kenyataannya tidak semua orang memiliki kemahiran itu.
Hanya mereka yang telah belajar bertahun-tahun di seminari yang ada kemahiran menafsirkan Alkitab. Dan mereka ini bertanggung jawab untuk menafsir dan menjelaskan kepada siapa saja. Tetapi keperluan untuk mempelajari firman Tuhan itu adalah untuk semua orang. Tidak hanya orang yang mempunyai pendidikan teologi, yang mempunyai ilmu penafsiran Alkitab saja yang perlu mempelajari Alkitab. Semua orang. Saya tidak menggalakkan, ya. Saya tidak menggalakkan kita untuk hanya membaca. Mengerti, tidak mengerti, yang penting saya sudah baca, ya. Karena kalau kita berpendapat seperti itu, nanti kita akan punya kebiasaan yang baca saja, yang penting sudah baca, sudahlah kan. Nah, saya tidak mendorong seperti itu. Saya tidak menggalakkan kita baca dan usahakan untuk memahami sejauh yang kita mampu. Karena Allah itu mengasihi kita dengan kasih yang besar, Dia tidak akan membiarkan kita tidak mengerti apa-apa. Apabila Dia memberikan kata-kata ini Alkitab ini adalah ilham dari Allah. Dan apabila Allah yang memberi firman, maka Dia juga pasti membimbing kita untuk mengertinya. Jadi saudara, pada waktu kita membaca, menurut pengalaman saya, bila saya membaca firman Tuhan dan ilmu penafsiran saya yang sedikit itu, ya, tidak cukup membantu saya untuk mengerti. Tetapi ada bahagian-bahagian yang saya tidak dapat mengerti, dan tiba-tiba Allah memimpin saya untuk mengerti. Bila Allah yang membuka pikiran, hal-hal yang tersembunyi itu akan kelihatan. Jadi saudara, yang paling penting di sini bukan ilmu penafsiran itu. Itu penting juga, tetapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting di sini adalah kebergantungan kita kepada Tuhan. Maka apabila kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, kita mempunyai kehidupan yang akrab dengan Tuhan, maka Tuhan yang punya firman ini, Dia akan menyatakan, menyingkapkan rahasia-rahasia kebenarannya, sehingga kita boleh mengerti. Nah, di dalam ayat yang lain berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, karena hamba tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat." Nah, bila kita bersahabat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan rahasia-rahasianya. Kunci di situ adalah bergantungan kepada Tuhan di dalam persahabatan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, di dalam keadaan yang sangat membingungkan, ya, situasi yang sangat membingungkan saat ini, kita perlu menjadi tetap kuat berpegang kepada kebenaran-kebenaran Tuhan. Hanya dengan berpegang kepada kebenaran Tuhan membuatkan kita mampu tetap berdiri dengan setia mengikuti Tuhan sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Bapa firman-Mu yang kami sudah pelajari bersama. Tolong kami Tuhan untuk lebih mengerti, karena kami yakin Tuhan apabila Engkau memberikan firman-Mu ini, Engkau juga mau kami mengerti. Apabila kami kehabisan kemampuan untuk mengerti, maka Engkau menyatakannya. Engkau menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang terselubung, rahasia-rahasia dari kebenaran Tuhan, Engkau singkapkan. Sehingga kami dapat mempelajarinya, mempercayainya, dan menghidupinya selama kami masih hidup. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman-Mu ini yang memimpin kami untuk mengalami pembaharuan demi pembaharuan, baik di dalam cara kerja, baik dalam cara pikir, baik dalam perkataan kami, bahkan seluruh hidup kami. Dan kami memiliki kekuatan untuk meneruskan hidup
walaupun di dalam keadaan dunia yang penuh dengan cabaran ini. Terima kasih Bapa di surga, kiranya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan kami, dimanapun dan bila saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.